Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan coba lanjut lagi membahas soal matematika STMKG. Untuk part 2 ini kita lanjut dari soal nomor 4. Oke, nah langsung aja kita bahas soalnya. Nah, nilai maksimum dari 4x plus 5y dengan syarat x lebih dari 0, y-nya lebih dari 0, kemudian x plus 2y kurang dari 10, x plus y kurang dari 7 adalah Oke. Nah, jadi untuk soal program linear yang berbentuk seperti ini, adik-adik bisa kerjakan dengan dua cara. Pertama, kita bisa kerjakan dengan cara biasa yang biasa diajarkan di kelas ya atau di sekolah. Kemudian bisa menggunakan trik. Nah, di sini Kakak mau coba pakai trik aja ya supaya lebih cepat dan lebih praktis. Oke. Langsung aja kita coba bahas triknya. Oke. Nah, di sini kita punya pertidaksamaan yang pertama itu adalah X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian pertidaksamaan yang kedua itu adalah X plus Y kurang dari atau sama dengan 7. Oke. Nah, kemudian fungsi objektif atau fungsi yang dituju ini dia. Yaitu kita simbolin pakai Z, 4X tambah 5Y ya. Nah, ini mau kita cari. Nah, kadang dia menggunakan simbol Z, kadang juga ada yang nuliskan seperti ini, yaitu F X, Y gitu ya. Nah, jadi ini sama aja sih sebenarnya. Nah, bagaimana triknya bekerja? Yaitu kita harus bandingin koefisien X-nya banding dengan koefisien Y-nya. Ya, jadi ini koefisien X-nya kan 1, ini kan 2. Jadi kita bandingin ya, kita bandingkan koefisien X per Y ya. Nah, jadi ini 1/2 atau kita desimalin 0,5. Yang ini 1, ini 1 berarti 1/1 jadi 1. Yang ini 4, yang ini 5 berarti 4/5 kalau desimalkan itu 0,8. Nah, jadi setelah dibandingkan koefisien X dan Y-nya, maka selanjutnya itu adalah buat tabel seperti ini ya, tabel sederhana seperti ini, yaitu YEX. Nah, urutannya YEX kalau misalkan yang dicari maksimum. Jadi kalau kita mau cari maksimum ya, maka bikin urutannya YEX. Tapi kalau misalkan kita mau cari minimum ya, maka urutannya XEY ya. Nah, apa sih maksud dari YEX nih? Y itu artinya maksimumnya di sumbu Y, E itu artinya eliminasi substitusi, X itu artinya maksimumnya berada di sumbu X ya. Jadi sekali lagi Y itu maksimumnya di Y, E itu eliminasi substitusi artinya maksimumnya itu ada di eliminasi substitusinya atau titik potongnya. Kemudian X itu artinya adalah maksimum minimum itu ada di sumbu X gitu ya. Nah, jadi ini kita urutkan dari kecil ke besar ya, dari kecil menuju besar ya, kita bikin urutannya. Nah, di sini kan yang paling kecil kan 0,5 ya. Berarti kan 0,5, kemudian dilanjut 0,8, kemudian 1. Nah, selanjutnya yang jadi fokusnya kita itu adalah yang 0,8. Kenapa? Karena 0,8 ini adalah nilai perbandingan yang ditanya. Jadi yang fokusnya kita tuh nilai yang ditanya. Nah, di sini posisinya tuh ada di huruf E, yang artinya kita harus eliminasi substitusi kedua pertidaksamaan di atas. Nah, jadi nilai maksimumnya tuh nanti terdapat pada titik potong dari kedua pertidaksamaan ini ya. Jadi nilai X dan Y-nya itu nanti akan menyebabkan maksimum nilai ini ya. Dia akan maksimum ketika kita mensubstitusikan kemari nilai X dan Y yang kita dapat dari eliminasi substitusi kedua pertidaksamaan ini. Oke. Nah, jadi langsung aja kita eliminasi dulu ya. Kita eliminasi, jadi X tambah 2Y, kita ganti aja pakai sama dengan. Nah, kemudian X tambah Y sama dengan 7. Nah, ini kita bisa langsung kurangkan ya untuk menghilangkan X-nya ya. Jadi X-nya habis, tinggal Y. Ini 10 kurang 7 jadi 3. Nah, jadi Y-nya udah dapat, lalu substitusi. Pilih salah satu, misalkan X tambah Y sama dengan 7 ya. Nah, ini kita ganti dengan 3 nilai Y-nya. Berarti ini X sama dengan 7 kurang 3, 4. Nah, jadi nilai yang menyebabkan Z-nya itu maksimum adalah X-nya itu 4, Y-nya itu 3. Nah, jadi langsung kita bisa substitusi nih. Ya, substitusi ke
persamaan Z-nya. Z sama dengan 4X tambah 5Y. Ya, jadi 4 kali X-nya itu kita ganti dengan 4. Y-nya itu kita ganti 3 ya. Nah, 4 kali 4, 16. 5 kali 3, 15. Lalu jumlahkan, itu totalnya 31. Nah, jadi nilai maksimum dari 4X tambah 5Y itu adalah 31, di mana X-nya itu kita ganti 4, Y-nya itu kita ganti 3. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu 31. Oke. Nah, kalau misalkan adik-adik kurang paham mengenai metodenya, boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita coba lanjut aja langsung di soal nomor 5, yaitu soal STMKG tahun 2007. Nah, di sini soalnya berbentuk soal cerita, jadi agak beda dikit dengan soal nomor 4 tadi ya. Nah, jadi kalau soal bentuknya cerita seperti ini, jadi adik-adik harus bisa terjemahkan bentuk soal ini ke dalam model matematik seperti soal nomor 4 gitu. Nah, jadi kita coba baca dulu di sini. Seorang pemborong mendapatkan pesanan 2 jenis bentuk pagar ya. Pagar jenis 1 itu harganya 30.000 per meter. Jenis 2 harganya 45.000 per meter. Kemudian tiap meter pagar jenis 1 butuh 4 meter besi pipa. Kemudian 6 meter besi beton. Kemudian pagar jenis 2 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton. Nah, kemudian stoknya di sini ada 649 pipa, kemudian 480 beton. Nah, pertanyaannya adalah jika semua pesanan terpenuhi, maka hasil penjualan maksimum dari kedua jenis pagar adalah. Oke. Nah, jadi di sini kita untuk menjawabnya kita bikin dulu ya data informasinya, kita ringkas dulu di sini yang diketahui apa aja sih gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah pagar jenis 1 tuh. Pagar jenis 1 membutuhkan pipa ya. Kita tulis pipa di sini itu 4 meter. Kemudian beton ya. Dia butuh 6. Untuk jenis 2 pipanya itu butuh 8. Kemudian betonnya itu butuh 4. Nah, untuk harganya sendiri ya pagar jenis 1 itu harganya 30.000 ya. Nah, kemudian pagar jenis 2 itu harganya 45.000. Nah, stoknya untuk pipa ya, untuk pipa sendiri itu ada 649, kemudian untuk beton nah itu ada 480. Nah, ini dia. Yang ditanya itu adalah penjualan maksimumnya. Artinya berapa banyak pagar jenis 1 dan pagar jenis 2 yang dapat diproduksi sehingga bisa menghasilkan penjualan maksimum. Oke. Nah, jadi yang harus kita misalkan di sini atau harus kita bikin model matematikanya di sini yaitu coba kita pahami dulu ya. Jadi intisari dari soal ini adalah mau menjual pagar jenis 1 dan jenis 2. Jadi yang kita misalin itu adalah pagar jenis 1 dan 2-nya ya, yang merupakan intisari dari soal ini gitu. Nah, jadi nilai X-nya itu kita sebut adalah jenis 1, Y-nya itu kita misalin jenis 2. Nah, dalam model matematika yang bisa dijumlah itu adalah yang sejenis. Jadi kalau misalkan pipa ya, pipa itu hanya bisa dijumlah dengan pipa, tentu hasilnya juga pipa. Beton itu juga bisa dijumlah dengan beton dan hasilnya juga beton. Nah, jadi jangan bikin model matematiknya pipa tambah beton gitu ya kan. Kenapa? Karena pipa tambah beton kita nggak tahu berapa totalnya nantinya atau berapa hasilnya nantinya. Ya kan? Nah, jadi untuk model matematikanya itu kita buat yang sejenis untuk penjumlahannya. Jadi di sini kan kita bisa bikin modelnya ya. Ini model matematikanya. Untuk yang pertama ya, ini kecoret ya. Nah, ini model. Nah, jadi pertidaksamaan yang pertama atau model matematika yang pertama yaitu misal kita mau hitung pipa dulu. Ya, pipa di sini kan kita simbolin sebagai X ya. Di sini kan Y, berarti 4X ditambah 8Y totalnya pipa yaitu 649 gitu. Nah, jadi model pertama udah dapat yaitu 4X ditambah 8Y kurang dari, kita pakai kurang dari kenapa? Karena kan maksimal dari pipanya itu adalah 649 sehingga simbol maksimal itu dalam pertidaksamaan itu adalah kurang dari atau sama dengan gitu ya. Nah, model yang kedua
itu adalah betonnya. Nah, karena beton di sini adalah X dan beton di sini adalah Y, berarti 6X tambah 4Y sama dengan ini ya, beton juga. Oke. Nah, jadi 6X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 480. Oke. Nah, kemudian fungsi objektifnya atau yang dituju. Nah, itu biasanya berhubungan dengan uangnya gitu ya. Nah, di sini untuk si pagar 1 itu kan 30.000 ya. Pagar 2 itu 45.000, berarti 30.000 X ditambah 45.000 Y ya. Nah, jadi 30.000 X ditambah 45.000 Y. Nah, ini yang mau kita cari. Nah, setelah itu kita bandingin koefisiennya. Nah, ini kan koefisiennya 4/5 ya. Nah, karena kita mau pakai trik cepat ya, jadi kita bandingin aja koefisiennya. Jadi kita pakai trik yang di nomor 4 tadi ya. Nah, ini 6/4 ya. Kemudian nih kalau kita coret di sini nolnya coret nih 3, ini coret 3, berarti tinggal 30/45 ya kan? Nah, kita bisa desimalin ya, kita bisa desimalin di sini. Sorry, ini 4/8 ya. Nah, bukan 4/5 ya kan? Nah, kita desimalin 4/8 itu kan setengah atau 0,5 ya kan? Nah, yang ini 6/4 itu kan 3/2 tuh kalau dikecilin lagi. 3/2 itu 1,5. Nah, yang ini kalau kita desimalin lagi tuh, ini bagi 15 itu 2/3 ya kan? Kalau kita desimalkan 0,6. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi karena yang ditanya maksimum, ini dia. Yang ditanya maksimum, maka kita bisa buat urutannya seperti ini. Kita buat di atas ya, yaitu Y, E, X, ya kan? Nah, jadi kita urutkan dari kecil ya, kecil menuju besar. Oke. Nah, kecil menuju besar. Nah, yang paling kecil tentunya 0,5, kemudian dilanjut 0,6, kemudian dilanjut 1,5 ya kan. Nah, yang fokusnya kita yang 0,6 karena dia yang ditanya. Nah, posisinya itu ada di huruf E, yang artinya kita harus mengeliminasi pertidaksamaan 1 dan 2 supaya kita bisa menentukan nilai X dan Y yang menyebabkan dia maksimum. Oke. Nah, jadi udah ketemu cara penentuan X dan Y-nya. Langsung aja kita eliminasi ya, kita eliminasi. Nah, jadi di sini 4X tambah 8Y kita ganti pakai sama dengan aja 649. Nah, berikutnya 6X tambah 4Y sama dengan 480. Nah, kita coba hilangkan variabel Y aja ya. Nah, karena lebih gampang kayaknya nih. Ini kali 1, ini kali 2. Berarti ini 4X tambah 8Y sama dengan 649. Ini 12X tambah 8Y. Ini 480. Oke. Nah, kita kurangin. Ini habis ya, supaya jadi 0. Ini min 8X. Ini hasilnya 649 kurang... Sorry, ini kali 2 ya. Kali 2 tadi harusnya 960 ya. Nah, oke. Sorry ya. Ini 960. Jadi 649 dikurang 960 itu hasilnya minus 311. Berarti X-nya itu adalah... Kita matiin negatifnya, berarti 311 bagi 8. Nah, jadi nilai X adalah, kalau kita coba desimalin itu kira-kira 38an lebih atau 37. Jadi kita genapin aja nih, 38, ya kan? Nah, jadi nanti hasilnya itu desimal, jadi kita genapin aja ke 38. Oke. Nah, setelah itu apa? Kita substitusi. Kita substitusi, ya. Tadi kan eliminasi nih. Nah, kita substitusi ke salah satu persamaannya, bebas mau yang manapun ya. Misal ke 4X ya tambah 8Y sama dengan 649. Nah, ini juga boleh gitu ya. Mau ke yang 6X tambah 4Y juga boleh. Oke. Jadi kita ganti X-nya dengan 38 ya, tambah 8Y sama dengan 649. Berarti 8Y sama dengan 649 dikurang 4 kali 38 itu 152. Berarti Y-nya adalah 497 ya. Kita kurangi 649 kurang 152 bagi 8. Berarti nilai Y-nya adalah 62. Jadi ini kita genapin ya. Nanti hasilnya itu desimal. Oke. Nah, berarti nilai X-nya 38, Y-nya 62. Jadi kita tinggal substitusi aja ya untuk nentuin nilai Z-nya.
Jadi Z itu kan adalah 30.000 X ditambah 45.000 ya Y. Berarti Z itu adalah 30.000 kali X-nya 38 ditambah 45.000 ya dikali Y-nya 62. Nah, jadi nilai Z itu adalah nanti dapatnya 3620 ya, 3620 nanti tuh. Nah, 3.620.000. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini jawabannya itu nggak ada ya, yaitu di sini cuman ada 3.600 gitu ya kan. Nah, jadi karena di sini tadi kita lakukan penggenapan, berarti kita cari yang paling mendekati. Yang paling mendekati tentunya itu yang B, yaitu 3.600.000 rupiah. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah B. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, karena saya itu aja cara ngejawab soal nomor 5. Kalau misalnya kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6, yaitu soal STMKG tahun 2007 juga. Nah, langsung aja kita coba baca soalnya. Pada tanah seluas 24.000 meter kuadrat dibangun perumahan dengan dua tipe. Tipe A dengan luas 100 meter kuadrat dan tipe B dengan luas 150 meter kuadrat. Jumlah rumah yang dibangun tidak lebih dari 200 unit. Jika laba setiap rumah tipe A itu adalah 3 juta dan tipe B 4 juta, maka laba maksimum yang diperoleh. Oke. Nah, jadi ini kita tulis dulu diketahuinya ya. Datanya apa aja di sini. Pertama, lahannya ya. Lahannya itu luasnya 24.000 ya meter kuadrat. Kemudian ada tipe A itu butuh 100 meter kuadrat, tipe B butuh 150 meter kuadrat. Oke, kemudian jumlahnya atau total rumahnya itu adalah 200 unit ya, 200 unit. Kemudian labanya untuk yang A itu labanya 3 juta, untuk yang B labanya 4 juta. Oke. Nah, jadi model matematikanya itu yang harus kita misalkan pertama kali itu adalah karena di sini membahas tentang rumah tipe A dan tipe B, maka yang sebagai X dan Y-nya itu adalah A dan B ya. Nah, ini kita sebagai X dan Y-nya. Nah, jadi modelnya itu kita bisa buat ya, model matematiknya. Nah, pertama di sini yang dibahas itu adalah banyak rumahnya, yaitu 200 unit. Jadi model pertama itu adalah banyak rumah A ditambah banyak rumah B, totalnya tidak lebih dari 200 unit. Nah, ini dia model pertama. Oke. Nah, kemudian yang dibahas itu yang berikutnya adalah lahannya ya. Jadi rumah A kan simulnya X ya. Nah, berarti kan dia butuh 100 tadi ya. 100X. Rumah B 150 Y. Nah, total lahannya 24.000 meter. Nah, kemudian fungsi objektifnya di sini adalah bicara tentang labanya. Untuk yang A kan labanya 3 juta. Berarti 3 juta X ya. 3 juta X. Karena A tadi kita simbolin dengan X. Kemudian yang B-nya 4 juta ya. 4 juta Y. Nah, ini yang dicari. Oke. Nah, kita pakai trik lagi ya. Yaitu kita bandingin koefisien X dan Y-nya. Nah, ini kan 1 per 1 ya. Karena di sini kan 1, ini juga 1. Jadi hasilnya 1. Nah, yang ini 100 per 150 ya. 100 per 150. Ini kita coret. Berarti tinggal 10 per 15. Nah, ini kalau kita sederhanain lagi bagi 5 ya. Ini jadi 2. Ini bagi 5 jadi 3. 2 per 3 ya kan. Berarti 0,6. Nah, kemudian yang ini kita coret aja nolnya ya. Karena sama banyaknya. Berarti ini 3 per 4 ya kan. Atau 0,75. Nah, jadi kita urutin ya. Kita urutkan dia dari yang paling kecil ya. Dan urutannya YIX ya. Karena maksimum nih. Nah, jadi yang paling kecil tentunya adalah 0,6. Kemudian dilanjut 0,75. Dilanjut lagi 1. Nah, jadi di sini udah nampak fokusnya kita tuh ada di 0,75 karena dia yang ditanya ya. Jadi fokusnya selalu pada yang ditanya. Nah, berarti kita harus eliminasi pertidaksamaan 1 dan 2. Jadi langsung aja kita eliminasi ya. Jadi pertidaksamaan 1 itu adalah kita ganti jadi sama dengan. Kemudian pertidaksamaan keduanya. Nah, ini bisa disederhanain ya. Kita coret 1 ya. Nolnya jadi 10
X tambah 15Y ya sama dengan 2400 ya. Kita coret 1 nolnya. Oke. Nah, ini kita coba hilangkan X-nya dulu. Berarti ini kali 10, ini kali 1. Nah, sehingga ini 10X tambah 10Y 200 kali 10 2000 ya. Yang ini tetap ya karena kali 1. Nah, jadi 2400. Oke. Nah, kita kurangin. Ini habis. Ini jadi min 5Y. Ini jadi min 400 ya. Berarti Y-nya adalah 400 ya. Mati negatifnya. Bagi 5. Berarti ini 80. Nah, jadi rumah Y-nya itu ada 80 buah. Nah, setelah itu apa? Kita substitusi. Kita substitusi ya. Kita substitusi boleh ke persamaan 1 boleh. Ke 2 juga boleh. Bebas ya. Nah, Y-nya kita ganti dengan 80 tuh. Ya, 80 kita ganti. Oke, jadi 200 kurang 80 berarti X-nya itu 120. Ya kan? Nah, jadi rumah X-nya atau rumah A-nya itu adalah 120. Oke. Nah, jadi laba maksimumnya itu berarti Z sama dengan 3 juta ya. Kita singkat 3 aja ya. Kali X-nya itu 120 tambah 4 juta ya. Kita singkat 4 aja ya biar nggak terlalu banyak nolnya. Kali X Y-nya itu 80 ya. Nah, berarti 3 kali 12 36. 4 kali 80 32 ya. Nah, jadi di sini berarti 120 kali 3 juta ya. 120 kali 3 juta itu hasilnya 360 juta ya. Nah, kemudian 80 kali 4 juta itu ya. Itu hasilnya 320 juta ya kan? Berarti kita jumlahin aja. Berarti ini 680 juta ya kan? Nah, jadi jawabannya itu adalah E ya, 680 juta. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, karena saya itu aja untuk video pembahasan soal matematika pada materi program linier ya untuk STMKG-nya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami penjelasan dari kakak. Kalau misalkan ada yang kurang paham boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti kita coba diskusikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.